Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah ingkang sangat kaula hormati, segenap jajaran pengurus Masjid Al-Falah Gembong yang sangat kami hormati, hadirin para bapak, para ibu, adik-adik dan segenap jemaah, khususnya yang hadir di majelis ini di sore ini yang sangat kami muliakan dan yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur panjang oleh Allah sehingga kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah, diberi kesehatan oleh Allah, baik itu sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dengan tanpa ada halangan apapun. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak ibu jemaah, adik-adik yang sangat kami muliakan rahimakumullah, mari acara kajian kitab Wasiatul Mustafa di sore ini mari kita mulai. Namun terlebih dahulu mari kita buka dengan pembukaan umul kitab di suratil Fatihah, agar senantiasa kajian ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa war Rasulil Muktafa wal Habibul Mujtaba Sayyidina Muhammadin Murtadha sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatihah selanjutnya pahalanya dihadiahkan kepada almarhum Bapak Atmo wal marhumah Ibu Syai Wiryo wal marhum Bapak Nur Sauna wal marhumah Ibu Ngatimah wal marhumah Ibu Tami wa usulihi wa syaulillahi lana wa lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wan naf'ah wal intifa' wal ifadata wal istifadah libtigha'i mardatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal fi sidqi was sadaqati. Fi sidqi dalam mertelaaken kejujuran was sadaqati lan kekancan. Qala alaihi salat wassalam, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, he Ali, usduk, jujur sirah, wa in darraka, meskipun kejujuran itu memberikan mudarat kepadamu fil ajli di dunia ini, fa innahu maka sa'tuhuni sidquh iku yang fa'uka memberikan manfaat so ing sira fil ajli dalam akhirat. Bapak Ibu jemaah, wasiat ini, fasal ini menjelaskan tentang kejujuran dalam persahabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Namun sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya ditujukan khusus kepada Sayyidina Ali seorang saja, tidak. Ya. Akan tetapi wasiat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga ditujukan kepada seluruh umat beliau secara umum dan sepanjang masa, termasuk kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita dan seterusnya. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kudu manut, nggih kudu manut. Manut napa? Manut napa ingkang didhawuhaken baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, berwasiat kepada Sayyidina Ali, napa dawuni, napa wasiate? Ya Ali, wahai Ali, berlaku jujurlah kamu. Wa in darraka fil ajal, meskipun kejujuran itu membahayakanmu di dunia ini. Memang ya, kadang-kadang kejujuran yang kita sampaikan itu kadang-kadang memberikan mudarat pada kita, membahayakan bagi kita. Dalam artian yo gak ngenakno awak dhewe. Kita berusaha berkata yang sebenar-benarnya. Kita berkata jujur. Tapi nggih boten angsal nopo-nopo. Malah nggih angsal perkara. Sing ngoten niku nggih wonten, Pak. Wonten. Tapi jika kejujuran itu tetap terus ditegakkan meskipun dalam situasi kondisi apapun,
maka akan memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, kemanfaatan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Sebab jujur niki perintah, Pak. Perintah. Perintah sinten? Perintah Gusti Allah, perintah baginda Rasulullah. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang jujur. Nggih. Jadi jujur niki adalah perintah Allah, perintah. Jadi perilaku jujur niki penting, Pak. Penting, saking pentingnya perilaku jujur ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi pelaku jujur. Sebagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, alaikum bisidqi, berlaku jujurlah kalian semua. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Berlaku jujurlah kalian semua, karena kejujuran itu akan mengantarkanmu pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkanmu pada surga. Jadi kita sebagai umat Islam ya kudu punya perilaku jujur. Kita lanjut nggih. Wala takdzib, lan ojo goro sapa sira wa inna fa'aka, senajan memberikan manfaat apa kitbuh kepadamu fil ajili di dunia ini. Fa innahum, maka sesungguhnya kebohongan, kadzib itu yadurruka, akan memberikan mudarat kepadamu fil ajili, di akhirat nanti. Baik berbohong dari perilaku kita, berbohong dari ucapan kita. Mungkin saja kebohongan itu di dunia ini memberikan manfaat bagi kita. Kita berbohong dalam ucapan agar supaya orang tidak menganggap kita curang. Di dunia ini, Bapak Ibu, orang-orang berbohong dalam ucapan, berbohong dalam perbuatan. Mungkin saja di dunia ini bermanfaat bagi dirinya, tapi di akhirat nanti akan mendapatkan balasan dari kebohongan itu sebagaimana kalimat di atas, wa inna fa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil. Walaupun kebohongan itu bermanfaat di dunia ini, tapi di akhirat nanti kecelakaan, kesengsaraan, kemudaratan yang jadi balasannya. Oleh karena itu, mari kita berusaha jujur, hindari kebohongan, karena dusta atau kebohongan itu adalah dosa. Dalam agama Islam ini, Bapak Ibu, tidak diperbolehkan bohong itu. Baik berbohong kepada teman, berbohong kepada siapapun, kepada suami, istri, tidak boleh berbohong. Hanya ada 3 hal dalam agama Islam ini yang boleh bohong. Bohong yang diperbolehkan. Berbohong seperti apa yang diperbolehkan? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yahillul kadhib illa fi salasin.
Berbohong itu tidak halal. Berbohong itu tidak boleh illa fi salasin, kecuali pada 3 perkara, 3 hal. Pertama kata Rasulullah, bohong yang diperbolehkan yuhaditsur rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Seorang suami yang berbicara kepada istrinya agar ia ridho kepadanya. Artinya suami itu boleh berbohong kepada istrinya dengan catatan, dengan tujuan untuk menyenangkan istrinya. Nggih. Suami itu, saya ulang, suami itu boleh berbohong kepada istrinya dengan catatan agar istrinya tidak marah, agar istrinya senang. Contoh kecil saja, misal ada suami istri, istri masak makanan, makanan tersebut terlalu banyak garamnya, gampangane ngoten mawon. Otomatis masakan yang banyak garamnya itu kan asin, gak enak. Dimakan sama suaminya, ya gak enak, wong jenenge kakean uyah, Tapi ketika ditanya oleh istrinya, Mas, bagaimana masakan saya? Ia menjawab, wih mantul nih, mantap betul. Padahal gak enak, mantul, mantap betul. Sampean adalah istri yang jago masak, padahal asin loh. Ini kan bohong, bohong. Nah, berbohong seperti inilah yang diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, berbohong yang diperbolehkan dalam agama Islam, wal kadhibu fil harbi, berbohong dalam peperangan dalam rangka membela agama Islam yang biasa disebut dengan tipu daya. Paham ya? Kemudian yang ketiga, berbohong yang diperbolehkan dalam agama Islam, wal kadhibil yuslih bainan nas, berbohong yang dilakukan dalam rangka mendamaikan sesama manusia. Dikhawatirkan takut bertengkar, berkelahi, bertikai dan lain dan sebagainya. Itu boleh berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Itulah 3 hal yang diperbolehkan bohong dalam agama. Selain itu boten angsal, tetap dosa. Dosa. Kami lanjut, ya Ali, wahai Ali, man kasurat, barang siapa itu kasurat yang banyak, apa dunubuhu, dosanya man, zahab maka hilang, apa bahauhu, kebaikan di wajahnya atau wibawanya man. Apapun yang menyebabkan dosa, mari kita hindari. Berbohong itu ya dosa. Orang yang banyak bohong itu dosa. Dan orang yang banyak dosa itu hilang, Pak, wibawanya. Auranya itu hilang, keindahan di wajahnya itu hilang. Kemudian, ya Ali, wahai Ali, alaika bisidqil hadis, alaika, tetaplah oleh kamu, bisidqil hadis, jujur dalam berkata, wa hifdzil amanati, dan menjaga amanah, wa sahain nafsi,
dan murah hati, wa ifatil batni, dan menjaga perut dari makanan yang haram. Wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, Kanjeng Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali agar supaya agar supaya tetap menjaga kejujuran dalam berbicara, dalam berkata. Baik perkataan yang disampaikan secara berhadapan langsung dengan orangnya secara lesan, maupun perkataan yang disampaikan melalui udara, yang biasa kita sebut medsos, media sosial. Sekarang kan zamannya HP. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang-orang, ya termasuk kita, yang menyampaikan perasaannya, yang menyampaikan keperluannya melalui HP, melalui WA, ketimbang menyampaikan berhadapan langsung dengan orangnya secara lisan. Akan tetapi Bapak Ibu, semuanya itu tetap dituntut untuk jujur, baik perkataan yang disampaikan melalui lesan maupun perkataan yang disampaikan melalui tulisan semacam WA. Itu dituntut untuk jujur. Wa hifdzil amanati, dan menjaga amanah atau menjaga titipan. Apapun amanah itu. Amanah itu banyak Bapak Ibu. Anak ya juga anak juga amanah. Bagaimana cara menjaga amanah atau titipan, misal seperti anak? Cara menjaga amanah seperti anak, misal menjaga anak, caranya rawat, dijaga dengan baik, jangan sampai anak itu tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya. Jangan sampai anak itu tidak mengenal Islam sebagai agamanya. Kalau panjenengan iku sibuk, tidak ada waktu, atau tidak bisa, tidak mampu, bagaimana caranya mengemban titipan tersebut, anak tersebut? Serahkan kepada pesantren. Nah, disitulah para kiai, para asatid yang akan mengarahkan kepada anak tersebut untuk mengenal Allah, untuk mengenal agama Allah. Wa sakha'in nafs, dan tetap menjadi orang yang dermawan, orang yang murah hati. Wa iffatil batni, dan menjaga perut dari makanan yang haram. Nah, ini lebih penting lagi Bapak Ibu. Lebih penting masalah makanan yang kita konsumsi. Mengapa demikian? Karena makanan yang haram, baik makanan yang diharamkan karena zatnya, maupun makanan yang diharamkan karena suatu sebab hasil dari rezeki yang tidak halal seperti mencuri dan lain-lain sebagainya. Makanan yang kita konsumsi semacam itu yang bisa menarik dan menjerumuskan kita kepada neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Rasulullah niku dawuh ngeten, Pak. Rasulullah niku dawuh ten hadisipun, kullu lahmi nabata bin haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka nerakalah yang berhak baginya.
Oleh karena itu mari kita lebih berhati-hati lagi dengan makanan yang kita konsumsi, yang dimasukkan ke dalam perut kita. Kita harus lebih hati-hati. Kami lanjut, ya Ali, wahai Ali, bi'sas sadiqin, bi'sas sadiqin, seburuk-buruknya teman itu alladzi yaksiru, adalah teman yang ceroboh, fi sadiqin, pada temannya. Jadi seburuk-buruknya teman yaitu adalah teman yang ceroboh terhadap temannya, atau teman yang menganggap remeh pada temannya. Wa yubsi sirrahu, dan menyebarkan akan rahasianya teman. Ini juga perhatian ya bagi kita semua dalam berteman. Teman yang buruk itu adalah teman yang meremehkan kita. Akibat meremehkan kita, akhirnya ia sangat mudah untuk menyebarkan rahasia kita. Jadi jangan mudah curhat lek corot yang sakniki. Jangan mudah cerita apapun yang ada pada diri kita, apalagi yang dianggap menurut kita itu adalah rahasia. Jangan mudah bercerita. Ya kalau kita curhat cerita kepada teman yang baik aman, ya. Kalau kita curhat kepada teman yang buruk, nah ini susah. Jare wong Madura napa? Ocak sekecap dadi sliberah. Seneke Gustani. Dadi sliberah. Makanya hati-hati. Ya. Hati-hati di dalam berteman. Jangan mudah bercerita. Kita lanjut, ya Ali, wahai Ali, alfu sadiqin, alfu bermula 1000 teman itu sadiqin, alfu sadiqun bermula 1000 teman itu qalilun sedikit, wa aduun wahidun, dan musuh hanya satu itu katsirun banyak. Artinya kita dianjurkan memperbanyak teman. 1000 teman itu sedikit, tapi hanya satu teman itu, hanya satu musuh itu banyak. Artinya apa? Artinya perbanyak teman, carilah teman yang banyak, jangan cari musuh. Carilah teman, tapi teman yang baik. Lebih-lebih teman yang bisa menegur kita, teman yang bisa mengingatkan kita ketika kita lengah, ketika kita lengah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Golek kanca ya, golek kanca sing apik, nek iso sing salat. Umpama kita itu lupa salat, ada yang mengingatkan. Kalau kita mencari teman yang tidak salat, ajaklah salat. Langotan nggih. Tebarlah kebaikan. Carilah teman yang banyak. Para bapak, para ibu yang berbahagia, ya saya lanjut ya. Ya Ali, wahai Ali, li sadaqati alamatun. Li sadaqati, untuk sebuah pertemanan itu alamatun, ada beberapa tanda. Ayyaj'ala malahu duna malika, hendaknya menjadikan hartanya demi keperluanmu. Wa nafsahu duna nafsika, dan menyerahkan jiwanya demi jiwamu. Wa irdahu duna irdika, dan menjaga kehormatannya demi kehormatan.
Rasulullah berwasiat ya, memberitahu kepada Sayyidina Ali bahwa bahwa teman yang baik itu, teman yang setia itu ada beberapa tanda. Di antaranya yang pertama, ayyaj'ala malahu duna malika. Dia mau mengeluarkan hartanya demi temannya. Kemudian tanda yang kedua, tanda teman yang baik yang kedua, wa nafsahu duna nafsika, dia mau mengorbankan jiwanya demi temannya. Artinya apa? Artinya jika temannya dalam bahaya, ya, jika temannya mendapatkan ancaman, dia pasang badan, gak menang. Kalau temannya itu dalam keadaan bahaya, ya dibela mati-matian. Begitu juga seperti keterangan di atas tadi, kalau temannya memerlukan sesuatu, butuh uang misalnya, ya dibantu, ya, dibantu. Kemudian selanjutnya tanda-tanda teman yang setia itu, wa irdahu duna irdaka, mau mempertahankan kehormatannya demi kehormatan temannya. Jadi kesimpulan dari semuanya, teman yang baik itu adalah teman yang mau diajak susah, susah senang berteman, susah senang ya oke, bukan hanya berteman ketika jayanya saja, lek ketika duit dijadikan teman, lek wis kere mau, itu namanya bukan teman, tapi jare wong Madura napa teman-teman, teman-teman, tinju-tinjuan itu, menusuk dari belakang itu namanya. Para bapak, para ibu jemaah yang berbahagia, demikianlah kajian kitab Wasiatul Mustafa di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami sebagai pembaca atau qiraatul kitab, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para panjenengan, baik dari segi baca kitabnya maupun dari segi memaknainya dan penjabarannya, jika ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.